Enak aja, nggak boleh kayak begitu. Ya, Bapak Presiden jangan mau. Kita punya harga diri. Jangan sampai kemarin kayak waktu pertemuan pertama di Washington DC kan, Trump tanda tangan apa dia itu, tiba-tiba disampaikan ke presiden kita, ya kan, suruh megang gitu kan. Bodoh. BOP ini sebenarnya kalau menurut saya jangka panjangnya tanpa kita sadari sebenarnya melanggengkan Israel ada di Gaza. Yang namanya penjajahan Israel itu terlanggengkan dengan kita ada di BOP. Nah, kalau Trump ini bukan leta semua, tapi lemong semua. Lemong itu dunia adalah aku adalah dunia. Trump, kamulah pemimpin Amerika Yahudi Zionis. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Profesor Hikmayanto Juara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Abraham ya? Alhamdulillah. Pakar hukum internasional dan pernah menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Unjani, Prof. Unjani. Ya? Tahun 2020 sampai tahun 2025, Prof. 25, betul. Prof, ini kan tadinya kita dikagetkan ketika Indonesia bergabung di BOP. Kemudian yang terakhir ada perjanjian perdagangan dengan Amerika yang sebenarnya kalau kita lihat secara substansi lebih banyak merugikan kita. Betul. Karena Indonesia lebih banyak diberikan kewajiban daripada Amerika ya. Iya, iya. Belum berhenti sampai di situ, tiba-tiba kita dikagetkan dengan serangan Amerika dan Israel ke Iran. Betul. Dan kelihatannya Indonesia membisu. Kenapa membisu? Mungkin kalau tanda petik nih, dia sedang tersandra oleh Amerika. Ucapan bela sungkawa aja kepada Ali Khamenei. Menurut saya belum dengar dari mulut Prabowo ya. Untung ada Pak JK sama MUI yang menyampaikan bela sungkawa. Betul. Padahal kalau menurut saya hubungan kita dengan Iran kan cukup bagus ya. Betul, betul. Tapi tiba-tiba kita diam, membisu 1000 kata. Bahkan yang ada tiba-tiba menawarkan diri nih. Jadi mediator. Jadi mediator. Tapi kan nggak gampang, Prof. Biasanya orang jadi mediator itu dipercaya oleh kedua belah pihak. Betul. Kalau Iran sudah melihat kok ini Indonesia ini condong ke Amerika kan nggak mungkin diterima. Apa yang sedang terjadi terhadap presiden ini atau Indonesia? Posisinya? Iya. Waktu presiden menawarkan menjadi mediator itu di dalam rilis Kemlu ya, terkait dengan sikap Indonesia. Itu sebenarnya Dubes Iran bilang ya kita sangat menyambut lah. Oke. Tapi ada catatannya. Catatannya adalah jangan Indonesia tidak tegas dong. Mengatakan bahwa siapa nih sebagai agresor. Karena di dalam rilis itu disebutkan bahwa negara-negara diminta untuk patuh pada piagam PBB. Yang disebutkan pasal 2 ayat 4 piagam. Itu yang mengatakan bahwa setiap negara wajib untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritorial wilayah negara lain. Tapi nggak disebut di dalam rilis itu Israel, gitu kan? Jadi Iran pinter juga, dia mengatakan bahwa sebut dulu Israel, baru kemudian saya terima nih jadi mediator kita, kira-kira gitu. Tapi ini untuk awal aja ya, karena tadi dimulai dari cerita itu. Tapi yang saya lihat sekarang, gitu ya, terus terang kita ini kok dalam posisi yang ingin menjadi good boy-nya Amerika. Ya, sebenarnya bukan good boy-nya Amerika, bahkan saya katakan good boy-nya Trump. Ya kan? Karena apa? Pada waktu Trump mengenakan kita tarif yang 32%, itu kan ada kepanikan luar biasa. Sampai kemudian kita bilang kita harus negosiasi. Nah, pada waktu negosiasi itu dari pihak Trump sih senang. Wah, ini kamu datang sama saya kan? Lalu kemudian bicara sama tim negosiasi saya. Nah, tim negosiasinya itu bilang, oke, kamu maunya apa? Saya minta diturunin. Oke, saya kasih turun 19% ya kan waktu itu. Tapi dengan catatan apa? Ada namanya unit di Amerika Serikat itu, di pemerintahan namanya USTR, United States Trade Representative. Dia ini unit yang mendengar berbagai keluhan dari pelaku usaha Amerika Serikat di negara-negara di mana mereka berinvestasi, termasuk salah satunya Indonesia. Jadi USTR ini banyak mendengar keluhan dari investor Amerika Serikat.
data tidak bisa dikirim lah ke negara asal, ke Amerika, padahal ya karena mereka kan harus buat PT di Indonesia. Menurut Undang-Undang PDP, kalau ada PT di Indonesia dapat data pribadi, nggak boleh dikirim. Nah, itu jadi komplain lah, mengenai masalah halal lah dikomplain dan lain sebagainya. Itu yang terus kemudian dari pihak USTR bilang, kamu boleh turun 19%, tapi ini kamu akomodasi. Ya pastilah, kita pasti dirugikan. Kita kan punya kedaulatan nih, sertifikasi halal. Karena kita punya undang-undang halal. Sertifikasi halal. Ya Pak Haikal bilang, Babe Haikal bilang, sudah halal di Amerika, pasti halal di Indonesia, kan begitu. Saya dalam hati saya, ini bener nggak nih? Karena begini, surat utang kita nih, sukuk. Kita jual nih ke Timur Tengah dengan harapan diterima kan, dan sudah dinyatakan halal oleh Dewan Syariah Indonesia. Tapi kalau sampai di Timur Tengah, halal itu tergantung dari mazhab nanti. Ya, Syafi'i bilang apa, Hanafi bilang apa, ya kan, Sunni bilang apa, Syiah bilang apa. Jadi belum tentu halal menurut misalnya Dewan Syariah Indonesia itu halal menurut mereka. Nah, ini kan harusnya dipahami. Kok ini enggak? Yang penting di sana halal, kita terima halal. Ya, kalau teman-teman yang ekonom pada bilang halal di sana kan berarti uangnya bayarnya ke sana, bukan bayarnya ke sini. Di sini pendapatan berkurang dong kalau kayak begitu kan. Nah, tapi kan ini undang-undang yang harus ditegakkan. Jangan sampai kita kalah kedaulatan. Tapi anyway, itu diakomodasi. Terus yang ketiga juga yang diakomodasi adalah udah nanti kita beli barang-barang dari Amerika. Misalnya pesawat Boeing. Boeing itu sedang punya masalah ya karena defect dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang membeli Airbus. Nah, dalam situasi nggak laku ini, siapa yang harus beli? Nah, kita masa disuruh. Karena dipaksa. Nah, ini makanya saya katakan, waduh kok kayak begini ya. Satu itu. Yang kedua, ketika Trump bilang, sebelum beliau dilantik tapi sudah terpilih, itu beliau minta ada utusan khusus, Steve Witkoff, untuk menangani masalah Timur Tengah, terutama di Gaza. Lalu Steve Witkoff bilang, udah gini, kita punya kebijakan aja, 2 juta orang di Gaza kita keluarkan. Ya kan? Dikeluarkan untuk sementara itu kosong, kita rekonstruksi. Nah, banyak nih negara-negara Islam yang awalnya mau terima, termasuk kita Indonesia. Bahkan banyak yang bilang, wah solidaritas kita, alhamdulillah kita bisa terima orang dari Palestina di Gaza. Saya waktu itu agak marah. Saya bilang, gimana sih? 2 juta dikeluarkan, apa jaminannya kembali? Ya kan, bagi suatu bangsa, yang penting itu tanah. Orang lagu kebangsaan kita kan Indonesia Raya, tanah airku kan gitu, tanah airku, tanah baru bangsaku, baru negeriku. Kok kita mau? Wah rame kan. Terus akhirnya nggak jadi. Udah nggak jadi. Tiba-tiba ada ide lagi. 1.000 orang yang luka-luka di Gaza akan dievakuasi. Salah satunya Indonesia lagi gitu kan. Ada 5 negara termasuk Indonesia. Wah saya waktu itu marah. Ini saya juga bingung. Padahal itu kan kejadian kira-kira berapa bulan yang lalu. Lama lah, hampir 1 tahun. Waktu itu saya agak marah. Saya bilang bodoh gitu kan. Itu sekarang viral kemana-mana. Saya lihat Prof, saya lihat sendiri. Nah, saya bilang 1 orang yang luka itu pasti ada penyertanya kan, yang mengikuti. Mungkin 3-4 orang. Berarti negara sekali dia keluar, mungkin 4 orang ya 4.000 orang kalau 1.000 orang kan. Nah, ternyata ini merupakan strategi dari Israel. Karena apa? Kepala Mossad diberitakan diberitakan kepala Mossadnya David Barnea itu diminta oleh Netanyahu, udah kamu ngomong sama Steve Witkoff, beritahu ke Steve Witkoff untuk negara-negara yang mau menerima, tolong Amerika kasih insentif. Ya kan, ini kok jadi kayak begini. Makanya saya waktu itu keras gitu bicara. Nah, akhirnya alhamdulillah tidak jadi. Nah, BOP ini sebenarnya kalau menurut saya jangka panjangnya tanpa kita sadari sebenarnya melanggengkan Israel ada di Gaza. Kenapa saya katakan melanggengkan? Melanggengkan. Kan itu nggak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa yang namanya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Jadi memang awalnya BOP itu kan dalam bentuk resolusi Master Comprehensive Plan-nya Trump.
ada 20 poin lah. Poin yang ke-19 bagus, bahwa kalau nanti Gaza direkonstruksi, maka nanti diberi hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat di Palestina di Gaza. Which is menurut saya bagus nih kan, mengarah kepada two-state solution. Tapi setelah saya amati, BOP ini dipimpin oleh chairman yang namanya Trump. Kepala negara, kepala pemerintahan ada di bawahnya, ya kan? Lalu kemudian awalnya kan negara-negara Islam yang banyak masuk, tapi kemudian Israel masuk. Padahal negara-negara Islam ini dan berpenduduk Islam ini dengan Israel, itu kalau soal damai mereka setuju. Tapi berbeda pendapat terkait dengan two-state solution. Karena kalau Israel bilang tidak pernah akan ada yang namanya Palestina merdeka di tanah Gaza. Sementara kalau di sini kan diperjuangkan supaya ada two-state solution. Sekarang kalau berbenturan seperti ini, dan kemudian chairman Trump itu duduk di tengah, kira-kira siapa yang akan dibela, dimenangkan? Pasti Israel. Terus lalu bagaimana ceritanya kita mau masuk di situ, kemudian mengubah kebijakan-kebijakan di situ? Kan nggak mungkin menurut saya. Kita kan nggak mungkin jadi kuda Trojan, ya kan? Mengubah, walaupun katakanlah semua anggota mayoritas BOP setuju bahwa two-state solution itu, tetapi di pasal, kalau saya tidak salah, pasal 3, keputusan diambil oleh mayoritas yang datang dan punya hak untuk memilih. Tapi ada kata-kata berikutnya, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari chairman. Lah, saya bilang, kalau mayoritas, katakanlah menang lawan Israel suaranya, tapi chairman punya hak veto untuk mengatakan tidak. Bagaimana kita mau jadi kuda Trojan? Belum lagi, ide rekonstruksi dari Gaza itu ada tahapannya. Tahap pertama adalah demilitarisasi dari Gaza. Jadi tidak boleh ada yang berbau-bau militer di situ. Kemudian jadi Hamas harus keluar. Itu. Jihad Harus ada Islami pelucutan keluar. senjata. Tunnel harus ditutup dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak begitu, ya kan? Ini kan berarti, katakanlah kalau yang selama ini Israel harus melucuti senjata, harus melakukan demilitarisasi, ini tidak dilakukan lagi oleh IDF, Israel Defense Force. Siapa yang melakukan? ISF, International Stabilization Force. Dan ISF ini ada nanti, Indonesia di dalamnya. Udah ada 8.000 akan masuk, belum lagi wakil komandannya. Wakil komandannya coba. Di sebagian masyarakat kita, pemerintah bilang, wah ini suatu kebanggaan. Karena kita menjadi wakil komandan, suatu saya bilang, kalau misalnya wakil komandan dari pasukan perdamaian, iya saya bilang setuju. Tapi kalau wakil komandan dari ISF, yang tugasnya harus demilitarisasi dan melucuti senjata, katakanlah kita, katanya Jenderal Jeffers itu, kita cuma di satu sektor 5 di Rafah. Tapi sebagai wakil komandan kan semua lingkupnya kan, dalam sistem ketentaraan kan kayak begitu. Berarti apa? Kita bertanggung jawab nih terhadap misalnya ada pelucutan senjata di sini. Belum lagi di Rafah itu sebenarnya terkonsentrasi Hamas. Maka Osama Hamdan mengatakan, kalau misalnya ada pasukan asing, maksudnya ISF, yang ada di Gaza, maka itu kami anggap sebagai lawan. Iya, lawan, penggantinya IDF. Masa kita mau kayak begitu? Dia diperhadapkan dengan saudara-saudara di Gaza. Betul. Jadi idenya itu setelah saya pelajari secara runut, awal demilitarisasi. Dan Netanyahu mengatakan kalau belum ada perlucutan senjata, maka tidak akan ada rekonstruksi. Jadi hilangin itu dulu. Tahun pertama nanti dibangun perumahan, tahun kedua luxury ini, tahun ke-10 nanti return of investment. Pokoknya Gaza itu akan dibuat seperti Dubai. Pertanyaan saya, apa jaminannya orang-orang Palestina bisa masuk ke rumah-rumah yang mewah itu, apartemen yang mewah itu? Apa jaminannya? Dia bisa membeli, bisa menyewa. Lalu Israel sekarang ini baru saja mengeluarkan undang-undang yang mengatakan wilayah yang menjadi cagarnya wilayah Palestina yang didiami oleh orang-orang Palestina sekarang boleh dibeli oleh warga Israel. Artinya apa? Pemukiman itu kan semakin besar kan? Kalau misalnya itu tapi yang di tepi barat ini. Sekarang pertanyaan saya, undang-undang yang sama apa tidak mungkin diberlakukan di
Gaza. Sehingga apa? Kalau apartemen-apartemen itu tidak bisa dibeli oleh rakyat Palestina, kemudian dibuka siapapun yang mau beli silahkan, itu saya yakin warga Israel yang akan membeli. Terlebih lagi kalau disubsidi lagi oleh pemerintah Israel untuk membeli itu. Jadi di situ di Gaza, saya bayangkan itu yang ada orang-orang Israel. Kalaupun ada orang-orang Palestina yang katakanlah orang Palestina yang mungkin pragmatis, udahlah kita gini aja udah enak kok. Ngapain kita punya negara sendiri, ya kan? Sehingga apa? Ketika diberi hak untuk menentukan nasib sendiri, saya yakin putusannya adalah udah kita tetap ada di Israel. Berarti apa? Yang namanya penjajahan Israel itu terlanggengkan dengan kita ada di BOP. Maka sekarang alhamdulillah saya menyambut MUI yang mengatakan bahwa Indonesia harus keluar. Iya kan? Itu benar. Kan kemarin MUI bilang kan kita masih belum jelas nih apa bentuk dari BOP dan kita sudahlah masuk daripada kita teriak-teriak di luar gitu kan. Bisa berkontribusi kan alasannya gitu. Biar bisa kontribusinya secara nyata dan sebagainya. Itu kan di situ. Tapi setelah sekarang Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Iran, ya MUI juga berpikir juga, ya kalau kayak begini caranya buat apa kita ada di situ dan kita tidak bisa mempengaruhi keputusan dari Amerika untuk menyerang Iran atau keputusan Israel menyerang dari Iran. Maka saya setuju dengan MUI yang minta kita keluar. Jadi berarti Prof, sebenarnya momentum penyerangan Amerika dan Israel di Iran ini harus cepat direspon oleh pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari BOP, kira-kira gitu? Ya, saya berharap seperti itu. Karena toh kita kan gini, di pasal 1 dari BOP mengatakan bahwa akan promosikanlah perdamaian dan lain sebagainya di areas, wilayah-wilayah yang terdampak konflik atau ancaman konflik. Ya kan? Bagus kan sebenarnya. Tapi gimana kalau misalnya Amerika dan Israel itu yang menyebabkan konflik? Pertanyaan kita, apa bisa kita merubah kebijakan mereka? Saya pada waktu ada serangan pertama Israel ke Iran, saya buat rilis, saya edarkan ke teman-teman wartawan. Pertama, kutuk Israel, saya bilang gitu kan. Terus kemudian ini, terakhir saya bilang Indonesia harus pergi ke Dewan Keamanan PBB, mempermasalahkan ini di Dewan Keamanan PBB. Dan yang kedua, ke BOP. Ya kan, kalau BOP kan tempatnya kan. Ya, ada Amerika, ada Israel. Ada Amerika di situ. Iya kan. Saya bilang bahwa pemerintah harus melakukan itu. Tapi sampai hari ini nggak ada tuh ke sana. Ya artinya apa? Buat apa kita ada di BOP kalau seperti itu? Maka saya katakan bahwa apa yang terjadi serangan Israel ke Iran dan kemudian dibantu oleh Amerika itu justru harusnya menguatkan kita untuk udahlah kita tidak usah perlu ke BOP, terlebih lagi ada keinginan untuk kita menyumbang pasukan. Karena pasukan itu nanti ibaratnya saya selalu mengatakan nabok nyilih tangan. Jadi si Israel ini mau nabok Hamas, kita dipakai. Tapi pakainya tangan Indonesia. Pasukan Indonesia. Saya bilang, masa serendah itu pasukan kita? Ya kan? Jangan, saya bilang, nggak boleh. Jadi ceritanya Israel mau jadikan tukang pukul ini ya, Prof ya? Kira-kira seperti itu. Iya. Apalagi kalau misalnya sekarang kan kita tahu lah Israel sudah melakukan serangan ke Iran. Jadi gini, cerita sedikit sekarang soal serangan ini ya. Prof, jangan dulu sebelum sampai di situ, apa kira-kira yang membuat Indonesia itu gamang? Dia tidak ke BOP juga menyampaikan keberatannya terhadap Amerika Serikat, tidak ke Dewan Keamanan PBB juga belum menyampaikan keberatannya. Apa yang membuat gamang ini, Prof? Ya, dugaan saya karena Indonesia di awal itu ingin presiden menjadi mediator. Kalau kita mengutuk, misalnya Israel mengutuk Amerika Serikat, takutnya sebagai mediator, kita bilang, saya mau jadi mediator. Terus nanti dibilang, bukannya kemarin kamu mengutuk saya, ngapain kamu jadi mediator? Kamu kan berpihak pada Iran, kan gitu kan? Dibilang kayak begitu. Nah, tapi juga kalau kita mengutuk Iran, ya Iran bilang nggak salah kamu mau jadi mediator gitu. Mungkin posisi seperti itu, safe-nya adalah kita tidak secara tegas mengutuk. Tapi kalau menurut saya setuju nih ya kalau misalnya kaitan dengan perang di Ukraina. Perang di Ukraina itu waktu itu Indonesia memang langsung mengutuk. Keras gitu kan, bahkan menjadi co-sponsor dari resolusi Majelis Umum PBB. Sponsornya Amerika. Intinya adalah mengutuk Rusia. Saya bilang pada waktu itu, gimana kita
mau menjadi mediator. Karena Presiden Jokowi waktu itu muter juga tuh ke Zelensky, terus kemudian ke Putin gitu ya, ke G7 untuk memediasi sebenarnya. Ya, saya bilang gimana mau mediasi kalau misalnya Presiden udah Indonesia sudah mengutuk Rusia kan bisa tanya gitu ya. Nah, kemudian juga pada waktu serangan yang dilakukan oleh Amerika ke Iran awal-awal karena ada senjata nuklir katanya Israel juga menyerang. Saya masih mengatakan ya sudah kita tidak usah mengutuk tapi kita bicara bahwa kita mau jadi mediator karena pada waktu itu kan nggak seperti sekarang. Tapi kalau yang sekarang ini itu agak beda. Bedanya begini. Kan kita tahu Amerika sedang bernegosiasi dengan Iran. Dan menurut Menteri Luar Negeri Oman yang menjadi mediator, beliau mengatakan sebenarnya sudah sampai pada titik kesepakatan di mana Iran bersedia untuk tidak mempunyai senjata nuklir, tidak melakukan pengayaan uranium, tapi memang ada stockpile gitu ya, ada bahan-bahan yang disimpan gitu. Nah ini yang harus dimusnahkan. Ini yang tinggal itu aja yang akan menjadi pembahasan menurut Menteri Luar Negeri Oman. Semuanya udah beres. Nah tapi kan Amerika Serikat ini didesak terus sama Israel. Intinya adalah udah Amerika Serikat serang aja, gitu kan? Karena bagi Israel yang penting itu tidak sekedar perjanjian terkait dengan senjata nuklirnya Iran, tapi karena perjanjian yang dulu pernah ada, tapi kan Israel bilang ternyata dilanggar sama Iran. Nah, jadi yang Israel inginkan itu adalah pergantian regime change. Itu relate dengan kepentingan Amerika juga, kan Amerika juga menginginkan pergantian rezim. Iya, regime change, tapi sekarang sudah mulai mundur. Sebenarnya Amerika tujuannya sebenarnya bukan itu. Karena Amerika memikirkan seperti Venezuela. Venezuela rezimnya nggak diganti kan? Tidak diganti sama oposisi. Tapi wakil presiden yang naik. Tapi dengan catatan, kamu bisa jadi wakil presiden, tapi kamu harus tunduk pada tuntutan saya. Akhirnya mereka mau gitu kan. Jadi kira-kira format begitu yang dia mau lakukan? Formatnya yang dilakukan oleh Amerika ya, tidak perlu regime change, tetapi pengganti Ali Khamenei, karena sudah berhasil ditewaskan, itu yang akan datang ke Amerika. Udahlah Amerika, sudah nggak usah serang kita lagi, kita udah menyerah, apa yang kamu kehendaki, kita akan penuhi. Itu. Tapi kalau Israel, lebih dari itu, dia mau supaya pemerintahan yang didasarkan pada sistem mullah ini itu diganti dengan sistem kerajaan seperti waktu Shah Iran. Sistem sekuler ya pada sekuler yang kemudian Reza Pahlavi anaknya Shah Iran itu udah siap-siap. Saya pokoknya kalau nanti regime change itu dilakukan di Iran, saya akan masuk dan ada 3 janji yang akan saya berikan. Pertama, saya perbaiki hubungan Amerika dengan Israel. Bahkan hubungan diplomatik akan saya kembalikan lagi dengan Israel. Yang kedua, saya akan hentikan pengayaan uranium kalau ada, kemudian senjata nuklir, pengembangan senjata nuklir, saya akan hentikan kalau ada. Yang ketiga, saya tidak akan lagi membiayai faksi-faksi yang selama ini melawan Israel. Kayak Hizbullah, Houthi, proksi-proksi, Hizbullah, Houthi, dan Hamas, kan gitu kan. Udah saya stop. Kan untuk Israel itu kan lebih bagus kan, ya kan? Menguntungkan bagi Israel. Menguntungkan. Dan ini merupakan hegemoni yang mau dikembangkan di Timur Tengah oleh Israel. Dan para pakar di Amerika Serikat mengatakan, ini hegemoni Israel, tapi lagi-lagi modelnya Israel, nabok nyilih tangan. Nabok negara-negara Timur Tengah itu dengan meminjam tangannya siapa? Amerika Serikat. Nah, jadi Netanyahu dorong-dorong terus ke Trump. Serang. Mungkin Amerika bilang, gimana saya mau nyerang? Ini udah mau deal nih saya dibilang kan. Sementara negosiasi kan? Iya, masih negosiasi kan. Tinggal dikit lagi. Akhirnya kalau kamu suruh saya serang, gini aja. Kamu aja yang nyerang. Nah, jadi makanya serangan pertama kan Israel yang melakukan serangan ke Iran. Ya, alasannya bahwa kami ini kan punya hak berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Yang kalau misalnya kami diserang, kami berhak untuk menyerang balas, gitu kan. Pertanyaannya, lah kamu nggak diserang? Oh, tapi kami melakukannya secara preemptif. Preemptif itu, ini dugaan senjata nuklir dikembangkan oleh Iran, lalu mau menyerang ke Israel. Akan diserang ke Israel. Nah, sebelum nuklir itu diserang ke Israel, serang dulu gitu kan, preemptif.
Jadi itulah yang digunakan oleh Israel sebagai alasan untuk menyerang Iran. Nah, tentu Iran kan nggak mau berdiam diri. Dia menggunakan pasal 51 menyerang Israel. Yeah. Setelah diserang Israel ini, karena antara Israel dengan Amerika Serikat punya perjanjian pertahanan. Perjanjian keamanan yang intinya serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, disinilah kemudian Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Nah, jadi seperti itu situasinya. Tapi Amerika Serikat bahkan sampai kemarin yang tadi pagi yang saya dengar dari Menteri Perangnya itu Pete Hegseth mengatakan bahwa kita nggak berkaitan dengan regime change. Ya, yang penting adalah senjata nuklir tidak ada dan siapapun yang jadi pemimpin di Iran termasuk yang mullah ini sepanjang dia akan tunduk dengan Amerika Serikat, oke. Gitu kan? Ini modelnya Amerika Serikat kan kayak begitu. Ya, makanya saya nggak mau nih kalau misalnya kita Indonesia Bapak Presiden dibuat seperti itu bukan dalam konteks perang, tapi dalam konteks ART. Boleh kamu, tapi kamu harus tunduk dengan apa yang saya katakan. ART itu, ya perjanjian itu, dagang itu, saya lihat ya untung atau rugi banyak sih pakar yang melihat, oh ini rugi begini. Saya sangat apresiasi. Tapi kalau saya gampang aja, ya pengusaha di Amerika bersorak atau tidak? Pengusaha di Indonesia bersorak atau tidak? Ternyata apa? Pengusaha Amerika bersorak, memuji-muji Trump hebat-hebat. Sementara pengusaha di Indonesia berpikir, waduh ini gimana nih kita lihat. Artinya apa? Kita banyak dirugikan. Ya, tapi kita masih punya kesempatan. Tidak equal ya? Nggak equal. Nggak equal. Tapi kita masih punya kesempatan. Karena apa? Di Amerika dibatalkan kewenangan Trump mengenakan Mahkamah Agung. Ya kan? Kita bilang karena itu dibatalkan, ya harusnya batal dong ini. Tapi kalau misalnya enggak, kita masih punya pintu DPR karena ini harus diratifikasi. Jadi, tapi berani nggak tuh DPR? Ya mudah-mudahan untuk kepentingan nasional dan kemudian kalau Bapak Presiden bisa sadar, oh iya kita ini kayaknya di Venezuela kan oleh Amerika Serikat, tapi tidak dengan serangan. Karena model Trump itu sekarang itu adalah apakah dengan serangan kekerasan itu penggunaan kekerasan atau dengan penggunaan tarif. Yang penting adalah kamu harus tunduk pada saya. Dan itu tidak hanya kepada Venezuela, tidak hanya ke Iran, mungkin tidak hanya ke Indonesia, tapi juga ke negara-negara Eropa. Ya, seperti Prancis, seperti Inggris dan lain sebagainya. Semua itu saya ini jadi ingat saya tulis di Kompas, tulisan. Terinspirasi dengan Raja Louis ke-14. Dia mengatakan bahwa l'État c'est moi. Negara adalah aku. Aku adalah negara. Jadi apa yang saya katakan itu adalah kata-kata dari negara, ya kan? Nah, kalau Trump ini bukan l'État c'est moi, tapi le monde c'est moi. Le monde itu dunia adalah aku adalah dunia. Pantas saja membuat struktur organisasi dari BOP itu di atas itu ada chairman yang namanya Trump. Dia lebih tinggi daripada Presiden Amerika Serikat. Presiden Indonesia, presiden dari macam-macam negara anggota atau perdana menteri. Coba bayangkan. Sekarang saya membayangkan kalau misalnya Presiden Amerika Serikat sudah tidak lagi dipegang oleh Trump. Katakanlah presidennya itu dari Partai Demokrat misalnya. Masih mau apa? Dia tunduk pada chairman-nya si Trump. Pastilah nggak mau, ngapain? Ya kan? Masa kita dalam posisi kayak begitu? Ya kan? Nah ini yang makanya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa tersadar. Dan berbisiklah sama DPR, ya kan? Udah, tidak usah kamu okekan. Sehingga ini jadi alasan kami untuk pergi ke Trump. Mohon maaf, DPR kami tidak menyetujui. Termasuk juga BOP. Karena BOP mengatakan bahwa sementara belum dapat ratifikasi pengesahan, ada proses pengesahan. Maka ketentuan yang ada dalam BOP berlaku secara sementara. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita sampaikan ke DPR, DPR bilang tidak, maka kita harus bilang, oh kita keluar. Ini yang saya melihat fenomena di mana Amerika Serikat ingin menjadi penguasa dari dunia. Dunia ya? Bukan Amerika Serikat sebenarnya. Trumpnya. Trump ansih nih ya? Trump ansih. Karena banyak rakyat di Amerika juga tidak suka nih cara-caranya Trump ini.
Bahkan ada demo namanya No King gitu ya. Itu yang terjadi ini. Yang kedua, Trump ini bermain mata dengan Netanyahu, Israel. Jadi kepentingan-kepentingan ini masuk di sini. Maka di Amerika ada yang mengatakan katanya Trump itu America first, America first. Tapi setelah serangan ke mana Iran, sekarang bukan America first katanya, Israel first. Nah ini dia. Ya kan? Prof, saya ingin kembali tadi, kan alasan Israel itu preemptif, ya. kan? Tapi kan dia tidak mendapat mandat dari Dewan PBB untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu kan, di mana posisi hukum internasional ini? Karena saya ingat ketika Rusia menyerang Ukraina, itu kan semua negara mengutuk, bahkan Rusia diberi sanksi ekonomi, diembargo dan lain sebagainya. Kenapa sampai hari ini itu tidak keluar? Nah, karena Amerika tidak dilakukan. Karena Amerika di belakang dia. Dan Trump selalu mengatakan, saya nggak butuh hukum internasional. Hanya moralitas saya yang menentukan boleh atau tidak, benar atau tidak. Nah, Israel ini dia merasa ada di atas Amerika Serikat. Oke. Dia bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Amerika Serikat di bawah Trump. Ini banyak politisi-politisi Amerika Serikat, bahkan pengamat-pengamat di Amerika Serikat mengatakan, ini udah nggak benar nih, Amerika Serikat. Masa kita negara yang lebih besar daripada Israel, tapi segala sesuatu ditentukan oleh Israel. Memang seperti Trump ini, kan dana untuk kampanyenya, Pilpres, itu banyak disumbang oleh bilioner-bilioner Yahudi. Ini yang kita sebut sebagai lobby-lobby Yahudi. Dia orang Amerika, tapi punya keterikatan dengan Yahudi dan keterikatan sebagai Zionis gitu ya, untuk mendukung Israel. Karena kalau yang Yahudi ada juga yang dia tidak setuju dengan pendirian dari negara Israel. Ini Yahudi Zionis. Yahudi Zionis. Nah itu yang selalu mengatakan bahwa Trump, kamulah pemimpin Amerika Yahudi. Kira-kira Yahudi Zionis gitu maksudnya. Itu sampai kayak begitu. Oke Prof, kalau kita lihat kira-kira apa yang akan terjadi nih? Ini kan perang sudah berlangsung kan? Sampai hari ini kita lihat masih ada saling serang. Kira-kira ujungnya di mana nih, Prof? Apakah ada kemungkinan nanti Trump akan menghentikan sama ketika waktu dia menyerang Iran, kemudian berikutnya ketika dia diserang balik, akhirnya eskalasinya menurun dan dia berhenti. Apakah ini akan terjadi juga? Jadi kalau saya lihat ini, karena ini masih berlangsung ya, dan kita belum tahu lah ujungnya. Tapi saya harus bilang ada 4 skenario. Skenario pertama, mungkin Amerika dan Israel menang. Dan kemudian terjadilah regime change. Kalau nggak regime change ya yang seperti sekarang, tetapi dia akan tunduk dengan keinginan dari Amerika Serikat dan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, justru Iran yang menang. Ya, di mana Israel dan Amerika Serikat akan mundur, gitu kan? Mundur terhormat. Dan ini dia butuh mediator. Di sini dia butuh mediator karena dia nggak mau dinyatakan kalah, gitu kan? Jadi nanti mediator yang akan mengatakan, oh ya saya sudah mediasi, akhirnya mereka mau berdamai, kan? Kira-kira gitu. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, perang ini akan berlangsung seperti kayak Rusia dengan Ukraina. Intensitas akan berkurang, tapi sekali-sekali aja ada serangan-serangan, ya kan? Dan hidup bisa normal kembali sih sebenarnya. Tapi ini yang saya bilang kayak digantung gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang kita sangat khawatirkan, yaitu kalau perang ini mengakibatkan banyak keterlibatan dari negara-negara lain. Sekarang ini misalnya. Oke, Prof. Tadi saya dengar berita dari CNN, Jerman sudah menyatakan akan ikut dalam perang ini membantu Amerika. Nah, apa kira-kira itu terkonfirmasi? Ya, jadi yang Jerman iya, lalu yang saya dengar Inggris. Tetapi dia hanya memfasilitasi logistik dan sebagainya, tapi nggak mau kirim pasukan, gitu ya, nggak mau kirim pesawat tempur dan lain sebagainya untuk menyerang. Tapi kalau membantu memberikan fasilitas mungkin pangkalan di Siprus misalnya oleh Inggris, mungkin Inggris bilang ya udahlah boleh begitu ya. Perancis juga kalau saya tidak salah iya, tapi kalau Spanyol mereka bilang saya nggak mau ikut-ikutan, ya kan? Karena dia takut juga, karena apa? Takut begini, perang ini membuat rakyat dari berbagai negara yang berpenduduk Islam itu bergerak. Kemarin bereaksi kemarin di Pakistan, itu ribut rakyatnya merusak konjen Amerika di sana. Ya, ini
untuk kita nih otoritas keamanan kita di Indonesia juga harus hati-hati. Di Irak pun demikian. Di Irak ya. Oh iya di Irak ya, rame-rame mereka ya karena ini Al-Khamenei. Otoritas kita di Indonesia juga harus hati-hati, harus dicermati masalah ini ya. Saya nggak ingin kembali pada waktu Amerika Serikat masuk ke Afghanistan. Ya, waktu itu kan sampai sebagian masyarakat kita melakukan sweeping terhadap warga negara Amerika dan sebagainya. Ini jelek sekali kalau misalnya terjadi seperti ini. Jadi kita harus pantau itu. Nah, ini akibatnya. Maka banyak negara-negara di Eropa bilang ini kita harus hati-hati nih, ya kan? Nah, tapi di Timur Tengah, negara-negara di mana ada pangkalan Amerika, itu kan mereka juga terkena serangan dari Iran, mungkin nyasar dan sebagainya kayak Bahrain gitu Qatar dan lain sebagainya itu kan. Sehingga mereka sekarang dalam posisi kita akan melawan Iran. Kan gitu. Nah, sementara negara yang akan membantu Iran itu kalau saya lihat Rusia sudah siap untuk membantu. Bahkan sebelum terjadinya serangan itu Rusia buat perjanjian dengan Iran untuk memperbaharui, memodernkan rudal-rudal dari Iran. Dan waktu itu saya lihat ada dalam berita ya, pesawat-pesawat angkut militer dari Rusia yang datang ke Iran. Nah, saya nggak tahu apa yang diangkut, apakah rudal dan lain sebagainya kan. Betul. Nah, jadi kemungkinan besar Rusia akan berada di belakang Iran. Yang kedua adalah Cina. Nah, kenapa Cina penting? Karena Cina itu tidak mau Amerika mengvenezuelakan Iran. Karena di Venezuela itu Amerika bilang sama wakil presidennya, salah satunya ya, kamu tidak boleh menjual minyak ke Cina. Kan mereka khawatir cadangan minyak terbesar itu ada di Venezuela, kemudian ada di Iran, ya kan? Nah kalau sekarang Cina, Amerika kuasai Iran. Iya, kuasai Iran dan kemudian tidak bisa menjual Cina, sementara Cina butuh banyak minyak. Kayak apa nanti perekonomian mereka? Ya, bagaimana mereka sustain? Nah, maka dugaan saya Cina akan ikut bermain, tapi baik Rusia maupun Cina tidak akan langsung berhadapan dengan Amerika. Memanfaatkan keberadaan memanfaatkan keberadaan Iran berhadapan dengan Amerika dan Israel itu dengan ini logistik. Nah, kalau udah kayak begini, ini kan terpolarisasi. Kelompok negara mana yang pro dan kontra. Dan ini bukannya tidak mungkin akan mengarah kepada perang dunia ketiga. Dan yang saya khawatirkan kalau kemudian senjata nuklir yang sudah harus berbicara, kita musnah semua nih di bumi ini kan. Itu ada kemungkinan juga, Prof. Ya, kalau misalnya kecil, ada kemungkinan untuk itu. Dan banyak pengamat juga sudah mengarah ke skenario seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Trump. Ya, untuk apa? Ya, menghentikan serangan. Ya, tapi Trump ini sekarang ini kan waktu Ali Khamenei berhasil ditewaskan, gugur begitu, dari pihak Iran, bukannya mereka malah melemah, tapi malah tambah militan. Membabi buta. Serangan-serangan ke Israel, ke pangkalan Amerika dan lain sebagainya. Membabi buta. Nah, Trump mendengar bahwa ada 3 prajuritnya yang tewas. Dan dia katakan mungkin akan lebih dari 3 ini. Dia juga marah juga, membabi buta juga. Kan, saya akan tambah kekuatan lain sebagainya. Ini kan udah dalam posisi yang kuat kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita menawarkan menjadi mediator, itu nggak ada artinya, Pak Abraham. Iya kan? Karena apa? Orang lagi panas-panasnya. Tensinya di atas. Secara psikologis dia bilang sebentar lagi bakalan saya menang. Walaupun dua-duanya bilang kayak begitu. Tiba-tiba datang mediator. Apa? Ngapain gitu ya. Nah, memang mediator itu baru berasa dan dibutuhkan kalau perang ini sudah lama ya. Terus kemudian mereka bilang udahlah kita mau menyudahi ini. Tapi kalau nggak ada mediator nanti kan dibilang kalah. Akhirnya disitulah perlunya mediator. Tapi saya nggak mau nih kalau misalnya Trump tiba-tiba Indonesia kemarin kamu bilang mau jadi mediator. Sini kamu sini. Sekarang kamu mediasi saya sama Iran. Enak aja. Nggak boleh kayak begitu, ya Bapak Presiden jangan mau. Kita punya harga diri. Jangan sampai kemarin kayak waktu pertemuan pertama di Washington DC kan, Trump tanda tangan apa dia itu tiba-tiba disampaikan ke presiden kita.
ya kan, suruh megang gitu kan. Iya. Waduh. Terus posisinya juga di ujung pertama ya. Iya. Itu saya bilang, waduh, ini Apa Trump. itu kayak tidak dianggap Indonesia, Prof ya? Saya nggak tahu lah. Dipandang sebelah mata kira-kira. Bukan nggak dianggap, kali udah dianggap sebagai anak didiknya yang baik dan ini kali. Saya bilang, waduh, udah nggak benar. Saya terus terang marah sama Trump, ya, membegitukan Bapak Presiden. Nggak benar. Presiden ini mewakili 280 juta rakyat dan kita punya kedaulatan. Kita negara yang harusnya bisa dipandang, masa dibegitukan? Ya. Jadi penghinaan, Prof ya? Iya, mungkin berdiri itu juga karena begini, bagaimana caranya presiden kita ya tidak bertemu dengan Menlu Israel yang waktu itu hadir kan? Jadi dibuatnya ujung ke ujung gitu kan? Protokolnya kurang ajar juga saya bilang nih kan. Padahal kan selama ini kurang apa Bapak Presiden terhadap Trump, ya kan? ART ditandatangani gitu kan? Masuk BOP. Masuk BOP, ya kan? Ikut juga menyanjung waktu di pertemuan itu bahwa Presiden Trump Anda ini begini-gini, kita komit, bahkan kita memasukkan pasukan sampai 8.000 orang dan sebagainya. Masa kita diperlakukan seperti itu, nggak dianggap sebagai equal gitu ya. Saya terus terang marah sama Trump itu, saya nggak respect. Jadi ini presiden terburuk ya yang pernah dimiliki Amerika, Prof ya? Wah, sangat buruk. Dan itu rakyat Amerika banyak yang menyesali. Termasuk mereka yang dari Partai Republik dan dulu-dulu yang mendukung Trump. Oke, Prof. Terima kasih, luar biasa yang Sama-sama. disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.